Shalom, hari ini kita akan bahas matematika kelas 7, materi segi 4, yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama, sisi belah ketupat yang berhadapan sejajar. Jadi kalau kita perhatikan, sisi AD dengan sisi BC saling berhadapan dan mereka sejajar. Begitu juga dengan sisi AB dengan sisi CD. Sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Di sisi AD, DC, BC dengan AB panjangnya sama. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kita perhatikan sudut A dengan sudut C besarnya sama. Sudut B dengan sudut D besarnya sama. Dia ya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Yang dimaksud diagonal yaitu adalah AC dengan BD. Nah, kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus ya, dan mereka membagi sama panjang. Artinya, misalnya diagonal AC ini membagi daerah sama besar ini. Berarti sudut A dibagi dengan E besar yang sama gitu. Lalu kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi kalau kedua diagonal ini, misalnya diagonal BD kita lipat, nanti akan menghasilkan suatu bangunan datar yang dimana bentuk dan ukurannya sama. Ya, itu dia. Keliling dan luas belah ketupat. Luas belah ketupat dapat dicari dengan setengah dikali AC kali BD, atau kalau kita perhatikan AC itu diagonal, BD juga diagonal. Jadi dapat kita simpulkan mencari luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu untuk mencari keliling. Nah, keliling kita tahu bahwa keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisi-sisi yang membatasi bangun datar tersebut. Jadi kalau kita lihat ini, sisi-sisinya adalah AD, DC, BC dengan AB. Jadi semua sisi-sisi ini panjangnya dijumlahkan untuk mencari keliling belah ketupat. Kita ke contoh. Panjang sisi belah ketupat ABCD adalah 10 cm dengan panjang diagonal AC adalah 16 cm. Tentukan panjang BD dan luas belah ketupat tersebut. Kita buat diketahui dulu. Panjang sisinya 10 cm. Ingat, sifat-sifat belah ketupat, seluruh sisinya memiliki panjang yang sama. Lalu AC. AC ini adalah diagonal belah ketupat. Panjangnya 16 cm. Yang ditanya panjang BD dan luas belah ketupat. BD juga merupakan diagonal belah ketupat. Nah, berarti diagonal keduanya ya. Lalu luas belah ketupat. Oke, kita cari dulu diagonalnya. Nah, sebelum kita mencari BD, kita butuh bantuan si AC ya. Nah, untuk mencari itu, kita perhatikan aja salah satu segitiga ini, AOB ya. Oke, untuk mencari AO ini adalah setengah dari AC. Setengah dari AC berarti setengah dari 16, itu 8. Berarti panjang AO 8 ya. Berarti lalu si AB tadi kan sisi belah ketupat, panjangnya 10 cm. Oke. Nah, kita perhatikan ini segitiga ini segitiga siku-siku. Jadi bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Oke, akan singgung Pitagoras di sini yang seharusnya kalian pelajari di kelas 8, tapi tidak apa-apa ya, kita singgung di sini. Nah, yang menjadi sisi miring segitiga AOB adalah si AB. Jadi, Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku lainnya. Jadi, kita kuadratkan sisi miringnya yaitu AB kuadrat ini ya, sama dengan jumlah kuadrat sisi siku lainnya. Ini berarti sisi AO kuadrat plus OB kuadrat ya. Jadi, kita buat nilainya. Si AB tadi nilainya 10, maka 10 kuadrat, si OB itu yang mau kita cari. Plus AO adalah tadi setengah AC yaitu 8, maka 8 kuadrat. Kita selesaikan, ini dikuadratkan menjadi 100, sama dengan OB kuadrat plus 64. Kita selesaikan 100 dikurang 64 sama dengan OB kuadrat. Dapat dia 36 sama dengan OB kuadrat. Ini masih dalam OB kuadrat, kita membuat dia OB. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan. Berarti kedua sisi ini kita akarkan. Akar dari 36 yaitu 6, akar dari OB kuadrat yaitu OB. Maka panjang OB adalah 6. Yang dicarikan panjang BD. Nah, ada dapat OB, berarti bisa kita cari panjang BD. OB ini adalah setengah dari si BD. Ya, jadi untuk mencari BD yaitu 2 kali si OB. Berarti 2 kali 6 yaitu 12 cm. Sekarang bisa kita cari luas belah ketupat. Mencari luas belah ketupat berarti setengah kali D1 kali D2. Kita masukkan nilainya, yaitu setengah kali diagonal pertama 16 cm, diagonal kedua 12 cm. Dapat nilainya 96 cm pangkat 2. Itu dia ya. Contoh kedua. Jika diketahui besar sudut KLN 62,5 derajat, hitunglah besar sudut MKN dan sudut LMN.
Oke, KLN ini dia. KLN berarti sudut di L ini ya, di sini L sini ya. Nah, yang ditanya MKN berarti di sini ya, dan LMN. LMN. Oke, sebelum mencari MKN ya, kita ingat dulu sifat ketupat, katanya bahwa diagonalnya itu membagi sama panjang. Jadi diagonal ini, KM ini, membagi sudut ini sama panjang, sama besar ya. Berarti misalnya kalau sudut di sini 20, berarti di sini juga sama 20 karena dia kan dibagi sama besar ya. Nah, kita cari dulu sudut yang di sini sebelum mencari sudut MKN. Karena kan nanti kalau kita dapat yang di sini, bisa kita cari MKN ya. Jadi karena yang diketahui hanya sudut KLN, jadi kita gunakan segitiga yang ini ya. Oke. Nah, ingat dalam sebuah segitiga, ketiga sudutnya kalau dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Kalau kita perhatikan sini sudut KLN ya, berarti di sini 62,5 derajat. Ini tegak lurus. Kita buat dari sini sih O ya. Sudut di OE di sini tegak lurus. Dan siku-siku ya. Kalau siku-siku berarti 90 derajat di sini. Oke, berarti bisa kita cari MKN 180 dikurang 62,5 plus 90 derajat biar bisa kita cari apakah di sini ya. Oke, jadi dapat dia 180 dikurang 152,5 derajat, hasilnya 27,5 derajat. Berarti sudut MKL ya, Miss bilang MKL di sini 27,5 derajat. Kalau di sini 27,5 derajat, berarti sudut MKN di sini juga 27,5 derajat. Sesuai dengan sifat belah ketupat tadi ya. Oke, dapat ya sudut MKN-nya 27,5 derajat. Sekarang mencari sudut LMN. LMN, kalau kita lihat sudut LMN ini atau sudut M itu berhadapan dengan sudut K. Maka kalau berhadapan sesuai dengan sifat belah ketupat itu samanya besar sudutnya sama. Nah, berarti tadi sudut MKN 27,5 derajat, berarti sudut LMN yaitu 2 kali sudut MKN. Berarti kita cari berarti dapat dia 2 kali 27,5 derajat. Hasilnya 55 derajat. Itu dia ya. Oke, contoh berikutnya. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB 5 cm dan besar sudut AO ABO 60 derajat, tentukan panjang AD, besar sudut CBO, dan keliling ABCD. Oke, kita selesaikan. Nah, sesuai untuk panjang AD ya. Yang diketahui panjang si AB 5 cm sesuai dengan sifat belah ketupat. Tadi katanya sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Berarti kalau AB-nya 5, berarti panjang AD, CD dengan BC 5 juga ya. Berarti panjang AD dapat 5. Lalu kita cari besar sudut CBO. Nah, kita lihat CBO. Berarti di sini dong. Ya, oke, kita lihat. Nah, kita kembali lagi sifat belah ketupat. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Berarti kita lihat ini ya. Sudut CBO. Berarti di sini ya. Nah, kita lihat diagonal BD membagi daerah dengan sama besar, membagi sama panjang ya. Nah, kita lihat bahwa sudut CBO ini sama besarnya dengan sudut ABO. Ya, karena kan sama-sama di sini posisinya. Berarti kalau ABO 60 derajat, berarti CBO juga 60 derajat. Jadi, oke. Lalu keliling ABCD. Nah, untuk mencari keliling berarti jumlahkan seluruh sisi-sisinya yang membatasi bangun tersebut. Berarti sisinya tadi kan 5 cm. Ada berapa sisi? Ada 4. Berarti untuk mencari keliling berarti langsung aja 4 dikali 5 cm. Atau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Dapat dia 20 cm. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.